Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم وإياي بالتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Sadaqallahul Maulanal Azim. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kita nikmat, di antaranya nikmat kesehatan, nikmat waktu dan nikmat hidup, hingga nikmat hidayah yang kita rasakan pada siang hari ini, sehingga kita mampu datang ke masjid ini untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kesadaran diri kita bahwasanya ibadah adalah perkara yang paling utama dalam hidup ini, karena memang untuk itu kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam juga Allah sampaikan kepada keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Kemudian khatib tidak bosan-bosan menghimbau kita semua, mewasiatkan kita semua dan juga kepada diri khatib sendiri agar hendaknya kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi kita hari ini berada di bulan haram, bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan karena ketakwaan sajalah yang akan menjadi sebab kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga akan menjadi sebab keselamatan kita baik itu di dunia maupun di akhirat. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman mengabarkan kepada kita bahwasanya ada 4 bulan dari 12 bulan yang Allah sucikan, sehingga hendaknya seorang menjaga diri dari 4 bulan tersebut agar tidak mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, agar tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di 4 bulan itu.
Walaupun sebenarnya di seluruh bulan kita dilarang untuk bermaksiat kepada Allah, tetapi kata ulama tafsir menjelaskan tentang ayat yang menyebutkan keutamaan 4 bulan itu, ulama menjelaskan lebih besar dosanya ketika kita berbuat maksiat di 4 bulan yang haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 36, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatasy syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana ini telah ditetapkan oleh Allah pada waktu Ia menciptakan langit dan bumi. Dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram atau 4 bulan yang suci. Itulah ketetapan Allah atau ketetapan agama yang lurus. Fala tazlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian berbuat zalim atau menzalimi diri kalian di bulan-bulan tersebut. Maksudnya adalah jangan kalian bermaksiat, karena sesungguhnya bermaksiat di 4 bulan haram itu lebih besar dosanya daripada bermaksiat di bulan-bulan yang lain. Jangan kamu zalimi diri kamu, karena bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan-bulan yang haram tersebut. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Dan ayat ini didukung oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang spesifik dari 4 bulan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Az-zamanu qad istadara ka hay'atihi yauma khalaqas samawati wal ard. As-sanah 12 syahran minha arba'atun hurum, salasatun mutawaliyat, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab Mudar alladzi baina Jumada wa Sya'ban." Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, setahun berputar sebagaimana keadaannya sejak Allah menciptakan langit dan bumi. 1 tahun itu ada 12 bulan. Dan di antara yang 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram atau 4 bulan yang disucikan. 4 bulan yang suci, yang tidak boleh kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bermaksiat di bulan tersebut lebih besar dosanya di sisi Allah Azza wa Jalla dibandingkan bulan-bulan yang lain. Mana yang 4 bulan itu? 3 bulannya berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Dan 1 bulan lagi adalah Rajab Mudar yang terletak antara Jumadal Akhir dan Sya'ban. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih berada dari 4 bulan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah 4 bulan yang haram atau 4 bulan yang disucikan. Maka jangan sampai kita menzalimi diri kita sehingga Allah murka terhadap kita disebabkan perilaku dan perbuatan kita di bulan-bulan ini. Karena apabila kita melakukan maksiat di bulan yang haram, akan lebih besar dosanya, akan lebih besar kedurhakaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita hari ini berada di bulan Dzulhijjah, dan Allah Subhanahu wa taala melalui Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang keutamaan hari-hari di bulan Dzulhijjah ini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan waktu, dan Allah lah yang memilih mana-mana waktu yang Allah beri keberkahan dan mana-mana waktu yang Allah beri keutamaan. Sedangkan bulan Dzulhijjah Allah beri keutamaan tersendiri,
dari 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah ini, yang hari ini kita berada di 10 hari yang pertama tersebut. Sebagaimana Allah berfirman, wal fajri wa layalin ashar, demi fajar dan malam-malam yang 10. Yang dimaksud dengan malam-malam yang 10, ulama tafsir menjelaskan, begitu juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, maksudnya adalah 10 hari yang pertama dari Zulhijjah. Artinya 10 hari yang pertama dari bulan Zulhijjah ini memiliki keutamaan tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin," tidak ada hari-hari, "al-amalu shalih fihinna ahabbu ila Allah," yang mana orang beramal soleh di dalamnya lebih Allah cintai, min hadhil ayyamil ashar, daripada 10 hari yang pertama dari bulan Zulhijjah ini. Faqalu, lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala jihadu fi sabilillah, apakah keutamaan, apakah kecintaan amal soleh di sisi Allah itu beramal di 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah mengalahkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Padahal kita tahu jihad adalah amalan yang utama juga. Bahkan bisa mengorbankan jiwa dan raga, mengorbankan harta, mengorbankan keluarga dan lain sebagainya. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walal jihadu fi sabilillah, bahkan tidak bisa ditandingi oleh jihad fi sabilillah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa rajulun, kecuali yang bisa menandingi amal soleh yang dilaksanakan di 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah ini, kecuali seorang yang keluar, kharaja bi nafsihi wa malihi, keluar dengan jiwanya, wa malihi, keluar dengan hartanya, falam yarji' min zalika syai'an, maka dia tidak kembali pulang membawa jiwanya tersebut. Artinya dia mati syahid dalam peperangan. Maka baru inilah yang bisa mengalahkan atau menandingi beramal soleh atau keutamaan beramal soleh di 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah ini. Ibnu Rajab Al-Hambali menjelaskan, ketika Rasulullah SAW menyebutkan ahabbu, lebih Allah cintai beramal soleh dibandingkan di bulan-bulan yang lain, maksudnya adalah ketika kita melakukan perkara yang wajib, melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib, ibadah yang wajib ini lebih afdal, lebih Allah cintai dibandingkan ibadah yang wajib yang kita laksanakan di hari-hari yang lain. Begitu juga dengan amalan-amalan sunnah yang kita laksanakan di 10 hari yang pertama bulan Zulhijjah ini. Amalan-amalan sunnah tersebut lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih afdal dan lebih utama dibandingkan amal-amal yang kita laksanakan di hari-hari yang lain. Oleh karenanya kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah masih memberi kita kesempatan hidup sehingga kita bertemu dengan hari-hari yang mulia ini, maka jangan kita sia-siakan kesempatan tersebut, menyia-nyiakan waktu yang Allah berikan itu, sehingga kita banyak lalai, sibuk dengan dunia kita. Padahal ada amalan besar yang harusnya kita tingkatkan di 10 hari yang pertama bulan Zulhijjah ini. Di dalam riwayat yang lain, Nabi SAW juga bersabda, yursidun Nabi SAW fi hadzal hadis ila fadlil amli salih fi ashri awail min Zulhijjah. Fa yaqulu Nabi SAW, ma min ayyamin a'zama indallah, tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, wala ahabba ilaihi minal amali fihinna, dan tidak ada hari-hari yang lebih Allah cintai beramal soleh di dalamnya kecuali min hadhil ayyamil ashar, dibandingkan 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah. Fa'aksiru fihinna, maka perbanyaklah zikir-zikir di hari-hari tersebut, karena disunahkan zikir-zikir, memperbanyak zikir di hari-hari 10 hari yang terakhir, 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah ini. Ini diantara amalan yang disunahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memperbanyak zikir.
Karena zikir-zikir tersebut adalah al-baqiyatus shalihah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faksiru fihinna minat tahlil." Memperbanyaklah di dalamnya tahlil. Wa tahmid, dan perbanyaklah mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah. Wa takbir, dan memperbanyaklah Allahu akbar. Karena itulah baqiyatus shalihah, amalan-amalan yang akan kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara amalan yang disunahkan di 10 hari yang pertama, hendaknya kita perbanyak di bulan Zulhijjah ini. Kemudian yang kedua, hendaknya kita juga melaksanakan ibadah puasa. Karena puasa juga bagian dari ibadah, maka juga disunahkan puasa. Kalau bisa, kalau kita mampu, kita laksanakan dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 9. Kalau kita tidak mampu, kesunahan ini lihat tanggal 9, karena di sana ada puasa Arafah. Dan puasa Arafah ini memiliki keutamaan tersendiri, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allahi ay yukaffira sanah allati qablahu wa sanah allati ba'dahu." Siapa yang mengerjakan puasa Arafah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutupi dosanya setahun yang lalu dan menutupi dosanya setahun yang akan datang. Ini diantara keutamaan yang Allah berikan di 10 hari yang pertama bulan Zulhijjah. Oleh karena itu, kaum muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pergunakanlah waktu-waktu kita sebaik mungkin, karena waktu yang sudah berlalu tidak akan pernah bisa kita raih kembali. Oleh karena itu, jangan kita sia-siakan waktu yang Allah berikan untuk perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin min kulli dhanbin wa khati'atin innahu wal ghafurur rahim.